Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an minha. Tsumma amma ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah, setelah kita melewati hari-hari dan malam-malam yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan dari ayat-ayat tentang ahkam asyam dan keadaan orang-orang yang berpuasa sampai melakukan berdiam diri atau i'tikaf di masjid wa antum wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Maka setelah ayat tersebut, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min abwabin min buyutiha min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha ila akhiril ayat. Kaum muslimin azani wa azakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wejangan bagi sama kaum muslimin, sesama umat Islam, untuk mereka saling menjaga jiwa-jiwa mereka, kehormatan mereka, demikian juga harta benda mereka. Ini adalah muamalah di antara kaum muslimin, satu dengan yang lainnya, yang laki dengan yang lainnya, yang wanita dengan yang lainnya, demikian juga yang kecil dengan yang lainnya, demikian juga kibar dengan yang lainnya. Allah mereka saling yatahafaduna bainahum, saling menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah titipkan dari amanat-amanat tersebut di antara mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian, yakni harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, demikian pula janganlah kalian mengantarkan urusan harta kepada hakim, yakni ke pengadilan atau yang semisalnya, kepada hakim. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi, agar kemudian kalian mendapatkan dan meraih keuntungan dengan cara yang batil, dengan hujah yang tidak benar dan yang batil. Berhujah atas yang lainnya, mengklaim itu adalah miliknya atau hartanya, akan tapi dia mengetahuinya itu adalah batil.
yang kemudian wa ta'kuluna fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian adalah mengetahuinya. Kaum muslimin azani wa azakumullah, perkara kezaliman di antara kaum muslimin dalam urusan harta benda, kehormatan ataupun menumpahkan darah dan yang lain-lainnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diharamkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan negeri Makkah, keharaman Makkah dan yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakar Nufay bin Haris radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun huruf. Sungguhnya zaman atau waktu berputar silih berganti sebagaimana keadaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Asana isna asyar yaum, asana isna asyara syahran, dan setahun adalah 12 bulan lamanya. Minha arba'atun hurum, dan dari bulan-bulan tersebut yang 12 ada 4 bulan yang dikatakan bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut dari bulan-bulan Muharram, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. Kemudian wa Rajab Mudhar alladzi baina Sya'ban baina Jumadai wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang disandarkan kepada bulan Rajab Mudhar, disandarkan kepada kabilah Mudhar karena mereka orang-orang kabilah Mudhar, orang yang paling banyak mengagungkan daripada bulan-bulan haram, sehingga disandarkan kepada mereka Rajab Mudhar, yang pada hakikatnya namanya hanyalah satu, yaitu bulan Rajab. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai Sya'ban. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayu syahrin hadza, bulan apakah ini? Qulna, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Allah wa rasuluhu alam, kita mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu bulan apakah ini. Masa kata, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam terdiam sejenak, kemudian mengatakan, fadhananna annahu sayusamihi bi ghairi ismih, kami mengira Nabi alaihi salatu wasallam akan menamakan bulan tersebut selain daripada nama bulan yang sebenarnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, alaisa syahrul haram, bukankah bulan ini adalah bulan haram, bulan daripada bulan haram, bulan Dzulhijjah, alaisa Dzulhijjah, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Kata para sahabat Nabi alaihi ridwanullah, bala, tentu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, ayu baladin hadza, di negeri apakah ini? Yani di Makkah, di negeri apakah ini? Faqulna Allah wa rasuluhu alam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak, fadhananna annahu sayusamihi bi ghairi ismih, kami mengira Nabi alaihi salatu wasallam akan menamakan negeri Makkah, negeri haram dengan selain namanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, alaisal baldah, bukankah ini adalah negeri haram, negeri Makkah? Kemudian kami mengatakan, kata Abu Bakar, bala, iya, ini adalah negeri haram, negeri Makkah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya lagi, ayu yaumin hadza, hari apakah ini? Qulna Allah wa rasuluhu alam, kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian pasal kata Nabi alaihi salatu wasallam terdiam sejenak, fadhananna annahu sayusamihi bi ghairi ismih, kami mengira Nabi alaihi salatu wasallam akan menamakan hari tersebut selain dengan nama yang sebenarnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaisa yauman nahar, bukankah hari ini adalah hari nahar, hari penyembelihan? Kemudian kita mengatakan, bala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum fi baladikum hadza wa fi yaumikum hadza. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, dan darah-darah kalian adalah haram atas kalian untuk kalian merampasnya atau menumpahkannya atau mengambilnya, seperti keharaman daripada bulan ini, bulan haram, daripada negeri Makkah atau negeri haram, dan daripada yaum tersebut dari hari-hari haram. Syahidnya kaum muslimin azani wa azakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam menyamakan daripada permasalahan harta, permasalahan kehormatan di antara kaum muslimin, dan permasalahan harta di antara kaum muslimin,
seperti keharaman negeri Makkah dan keharaman-keharaman yang lainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karenanya kewajiban bagi di antara kaum muslimin Allah saling menjaga daripada melecehkan kehormatan di antara kaum muslimin dan saling menjaga daripada harta di antara kaum muslimin. Demikian juga darah-darah di antara kaum muslimin. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Perbuatan menumpahkan darah di antara kaum muslimin adalah kezaliman yang besar yang Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka jahanam. Demikian juga mengambil harta di antara kaum muslimin adalah kezaliman yang besar yang Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan neraka jahanam. Demikian juga daripada kehormatan di antara kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan orang-orang yang mengambil harta di antara kaum muslimin dengan cara batil atau menumpahkan darah di antara kaum muslimin dengan cara yang tidak benar. Demikian yang semisalnya, Allah digolongkan kepada orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang nanti akan menyesal di hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi?" Kata para sahabat, orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang man la dirham lahu wala mata. Orang-orang yang tidak punya perhiasan, tidak punya harta benda dinar dan dirham, mata uang di zaman tersebut dalam jumlah yang besar. Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang demikian, kerugian, kebangkrutan dalam jual beli ataupun usaha atau yang lain-lainnya. Mereka tidak lagi memiliki harta benda tersebut karena lenyap dalam usahanya. Mereka adalah orang-orang yang bangkrut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut itu adalah dari umatku. Man yati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Adalah orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Wa qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan tapi orang yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, akan tapi dia telah memukul atau menuduh fulan, kemudian dia menumpahkan darah fulan, dia melukai fulan, dia memakan harta fulan dan yang seterusnya. Fayu'tu hadza min hasanati. Maka kemudian orang-orang yang didolimi tadi diambil hartanya, ditumpahkan darahnya, dituduh dan segala macam dari kedoliman. Maka kejelekan-kejelekannya akanlah diambil darinya. Fayu'tu hadza min hasanati. Maka kebaikan-kebaikan orang yang zalim tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Wayu'tu hadza min hasanati. Ini dan itu dan seterusnya dari 5 golongan yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian fa'in faniyat hasanatu, jika orang yang berbuat zalim, yang mengambil harta saudaranya, yang menumpahkan darah saudaranya, menuduh saudaranya dan seterusnya dari kezalimannya, kebaikan-kebaikannya telah habis. Fa'in faniyat hasanatuhu ukhidat min sayyi'atihim, maka diambil kejelekan atau dosa-dosa orang yang dia zalimi, faturihat alai, lalu kemudian dosa-dosanya orang yang dia zalimi diserahkan kepadanya, dibebankan dan ditimbulkan kepadanya, faturiha finnar, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, wal iyad billah. Demikian yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan umatnya yang bangkrut di hari kiamat, padahal dia telah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin di dunia dalam melakukan ibadah salat, entah ibadah yang wajib maupun yang sunnah dari salat maupun dari puasa. Demikian juga membayar zakat atau bersedekah atau yang semisalnya. Akan tapi karena kezalimannya, mengambil harta saudaranya atau mencuri atau yang semisalnya, menumpahkan darah saudaranya, demikian yang lainnya dari kezalimannya, maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bangkrut, menjadi orang-orang yang hina, menjadi orang-orang yang menyesal, yang tiada bermanfaat setelahnya. Oleh karenanya kaum muslimin azani wa azakumullah, perkara harta, perkara darah, perkara kehormatan dan yang lainnya di antara kaum muslimin, kewajiban di antara kaum muslimin untuk saling menjaganya, saling memeliharanya dan tidak berbuat zalim satu dengan yang lainnya.
karena dosanya Allah berat, dosanya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala amat besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kaum mukminin, kepada kaum mukminat, muslimin dan muslimat, agar menjaga harta-harta di antara mereka, tidak mereka memakan harta di antara mereka kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara kezaliman, bukan dengan cara pencurian atau perampasan atau mengklaim itu adalah miliknya yang bukan miliknya yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil, dengan cara pencurian atau perampasan atau mengklaim adalah haknya yang bukan haknya atau yang semisalnya. Illa an takuna tijarah, kecuali harta yang kalian dapatkan dari saudara kalian tersebut didapat dengan hasil jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di antara kalian saling meridhai satu dan yang lainnya, walaupun dengan keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak, akan tapi dengan cara jual beli yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida thumma amma ba'd. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan dan memberikan peringatan yang keras muamalah di antara kaum muslimin yang tidak benar. Akan tapi hendaknya mereka bermuamalah, mengadakan jual beli ataupun muamalah yang lainnya di antara kaum muslimin dengan harta benda atau dengan kehormatan atau dengan darah-darah mereka dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka korbankan perkara-perkara tersebut. Dan kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan, mencabut kebaikan darinya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan berbagai ujian-ujian yang berat, ujian-ujian yang justru membuat dia bangkrut baik di dunia maupun di akhirat. Nasallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innal bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa." Al bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Sungguhnya jual beli adalah dengan pilihan antara penjual dengan pembeli, dan itu adalah masih bisa dibolehkan malam yatafarraqa, untuk mereka saling tukar menukar selama keduanya belum berpisah satu majelis, dan juga yang lainnya melakukan pembatalan setelahnya. Maka ini adalah dengan khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Dan jikalau keduanya adalah jujur dalam muamalah di antara keduanya, dan mereka adalah saling menjelaskan keadaan apa yang mereka transaksikan atau mereka bermuamalah dengannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi muamalah di antara keduanya. Wa in kadzaba wa katama, dan sebaliknya jika dia berdusta dalam rangka untuk menipu saudaranya, dalam rangka mengambil harta yang lainnya dari saudaranya, wa in kadzaba wa katama, dan dia menyembunyikan daripada kekurangan ataupun aib atau cacat atau yang semisalnya dalam rangka untuk menguntungkan dirinya dan membangkrutkan atau merugikan saudaranya, fa in kadzaba wa katama muhibat barakatuh bainihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan daripada muamalah di antara keduanya. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Dari hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, akan tapi bentuknya adalah ancaman, bentuknya adalah peringatan muamalah di antara kaum muslimin, di antara mereka tidak melakukan muamalah dengan cara batil, dengan cara penipuan, dengan cara mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar, yang tidak dia halalkan, yang tidak dia bolehkan atau izinkan atau yang semisalnya, akan dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya berbagai kezaliman. Oleh karenanya kaum muslimin azani wa azakumullah,
Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan jalan keluar di antara muamalah kaum muslimin agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi muamalah di antara mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapatkan kebaikan dalam muamalah di antara kaum muslimin di dunia dan di akhirat adalah dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur dan yang semisalnya. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berikan solusi agar dia meminta dihalalkan, minta dibolehkan sebelum dia menyesal di hari kiamat, sebelum kebaikan-kebaikannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diserahkan kepada yang dia zalimi dan seterusnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi min irdi aw min syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Maka siapa di antara kalian memiliki kezaliman terhadap saudaranya dari kehormatan atau dari harta atau dari darah ataupun yang semisalnya, kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya di hari ini di dunia dia minta dihalalkan oleh saudaranya tersebut qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum dinar dan dirham bermanfaat, sebelum harta benda memberikan manfaat kepadanya di hari kiamat. Dan harta benda, demikian juga anak keturunan, tidak akan memberikan manfaat kepada seorang di hari kiamat, yang akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi adalah iman dan amalan saleh. Wa ma'amwalukum wa la'auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan. Tidaklah harta-harta kalian maupun keturunan kalian memberikan manfaat kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kalian kepada Allah Azza wa Jalla sebagai amalan saleh dengan sedekat-dekatnya. Akan tapi akan memberikan manfaat, mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amalan-amalan soleh kalian. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan falyatahallal minhul yaum, maka hari ini hendaknya dia minta dihalalkan oleh saudaranya sebelum tidak lagi ada manfaat dinar dan dirham, sebelum tidak lagi ada manfaat yang lain-lainnya yang dia miliki dari dunia biahnya, dari urusan-urusan dunianya. Oleh karenanya kaum muslimin azani wa azakumullah, perkara menjaga harta di antara kaum muslimin, menjaga kehormatan di antara kaum muslimin, menjaga darah di antara kaum muslimin adalah perkara yang wajib sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam tadi, dan diharamkan untuk saling ditumpahkan, saling dirampas dan yang semisalnya. Inilah muamalah Islam, muamalah di antara kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kaum muslimin dengannya. Demikian juga dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karenanya kaum muslimin azani wa azakumullah, bersungguh-sungguh kita di dalam belajar ilmu, di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan benar-benar mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat kezaliman, tidak mengambil harta saudaranya, tidak menumpahkan darah dan melecehkan kehormatan saudaranya, yang kemudian menjadilah menyesal dia di dunia dan kelak di akhirat. Yaumul qiyamah. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.